warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Bapak absen dulu ya. Carolina Puspita. Ega Mega Partiwi. Hadir. Dinda Rina. Sakit. Oh, sakit apa dia? Panas. Oh, sampaikan ke dia semoga cepat sembuh. Amin. Dan nanti kalau masuk suruh bawa surat keterangan dokter. Saya lanjutkan. Zakiki Sulistiorini. Inaya Fadila. Rika Gustina. Dini Putri Listiani. Bobi Surya. Sadiqul Jalil. Siti Komaria. Agar Hamzah Lesti. Ya. Sebelum pelajaran Bapak mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ayo Bobi, silakan pimpin doa teman-temannya. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ada yang tahu pagi hari ini kita akan pelajari apa? Ya, Bapak akan pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertian promosi. Pengertian promosi dan bentuk-bentuk promosi. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pertama, kalian mengerti dan tahu pengertian promosi dan bentuk-bentuk promosi. Dan yang kedua, kalian paham dan mengerti bagaimana cara kalian mempromosikan barang kalian. Dan yang ketiga, untuk menambah wawasan kalian, bagaimana pengertian promosi dan bentuk promosi itu. Kalian buka buku promosi halaman 80. Kita sudah baca? Saya Bapak harapkan kalian itu rajin membaca. Rajin membaca agar kalian untuk menambah wawasan kalian dan untuk masa depan kalian sendiri. Sudah kalian baca dulu. Bapak akan melanjutkan bahasan yang pertama, yaitu pengertian promosi. Ya, hari ini kita akan membahas terkait definisi promosi dan bentuk-bentuk dari promosi. Nah, sudah siapkan untuk menerima materi pada pagi hari ini? Sudah. Oke, bagus. Tadi kan kalian sudah membuka buku di halaman 80 ya? Sudah dibaca? Sudah. Oke, kalau gitu Ibu bertanya sekarang. Di situ ada definisi promosi menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama ada siapa di situ? Ya, silakan Sodik, ada siapa? Menurut Stanton. Ya, menurut Stanton. Apa menurut Stanton? Promosi adalah kegiatan memberikan informasi kepada konsumen, mempengaruhi dan menghimbau khalayak ramai. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dulu buat teman kalian. Nah, itu tadi adalah definisi promosi menurut Stanton. Oke, kemudian adalah definisi promosi menurut para ahli yang kedua. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Oke, Dini, silakan. Menurut Saladin, tahun 2003, promosi adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran perusahaan yang didaya-gunakan untuk memberitahukan, mengingatkan, dan membujuk konsumen tentang produk perusahaan. Oke, tepat sekali, tepuk tangan dulu buat teman kalian. Nah, kemudian di situ masih ada satu lagi dari para ahli, yaitu dari siapa? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Gak ada yang bisa menjawab? Gak ada? Yang pertama, yang terakhir itu tadi, gak ada yang bisa menjawab?
Iya, silahkan nih. Itu Bu, menurut swasta pada tahun 1991 menyatakan bahwa promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan ketukaran dalam pemasaran. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan dulu buat Siti Komaria. Nah, itu tadi anak-anak adalah definisi promosi menurut beberapa ahli. Nah, dari definisi tersebut kita bisa menarik kesimpulan apa sih yang dimaksud dengan promosi itu. Nah, promosi sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bagian pemasaran suatu perusahaan untuk menginformasikan kepada konsumen terkait produknya dan dengan menonjolkan nilai lebih. Nah, kenapa sih harus menonjolkan nilai lebih, Ibu? Nah, itu adalah agar para konsumen itu tertarik dan akan membeli produk perusahaan tersebut daripada memilih produk perusahaan lain. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas. Oke, selanjutnya ini adalah materi terkait bentuk-bentuk promosi. Nah, sebelum Ibu masuk ke bentuk-bentuk promosi, di sini Ibu memiliki beberapa contoh gambar. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar apa, anak-anak? Mie Sedap Cup. Ini termasuk apa? Apa? Ya, termasuk iklan. Ini termasuk iklan. Biasanya kalian melihat ini di mana? Benar, di televisi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk promosi yang pertama, yaitu periklanan. Nah, yang dimaksud dengan periklanan di sini itu memiliki 3 tujuan anak-anak. Yang pertama adalah periklanan untuk menginformasikan kepada konsumen tentang suatu barang. Jadi ini biasanya digunakan ketika perusahaan itu baru memulai atau mungkin baru memiliki produk baru. Nah, mereka pasti akan menginformasikan kepada konsumen yang masih belum mengetahui terkait produk tersebut. Seperti itu anak-anak. Kemudian ada lagi tujuan yang kedua dari periklanan, yaitu untuk itu apa? Ada yang tahu? Ya, untuk membujuk. Jadi yang kedua ini adalah untuk membujuk para konsumen terkait suatu barang. Di situ para perusahaan akan berusaha untuk membujuk konsumen agar nantinya mereka membeli produknya. Seperti itu. Kemudian adalah tujuan dari periklanan yang ketiga. Siapa yang bisa menjawab? Ya? Oke. Untuk menghemat. Ya, untuk menghemat apa lagi? Ya, tujuan dari periklanan yang ketiga yaitu untuk mengingatkan kembali kepada konsumen terkait suatu produk. Biasanya ini digunakan untuk perusahaan yang sudah lama ada. Contohnya apa? Ada yang tahu? Seperti Coca-Cola. Coca-Cola itu kan perusahaannya sudah lama ada kan ya. Nah, sampai sekarang dia juga masih berjalan kan ya. Nah, itu gunanya periklanan ini tadi adalah untuk mengingatkan kembali kepada konsumen bahwa ini loh perusahaan kita, ini loh produk kita, dan kita masih berjalan sampai sekarang. Seperti itu. Tadi adalah tujuan dari periklanan, yaitu bentuk-bentuk promosi yang pertama. Kemudian adalah bentuk-bentuk promosi yang kedua. Di sini Ibu masih punya gambar lagi. Bisa dilihat di sini ada apa? Gambar apa ini? Tawar menawar. Di sini ada penjual dan pembeli yang sedang melakukan interaksi jual beli. Nah, ini adalah bentuk dari promosi yang kedua, yaitu penjualan perseorangan atau yang biasa kita sebut dengan personal selling. Nah, di sini itu para penjual dan juga pembeli berinteraksi langsung. Di sana pembeli akan mencari produk yang menurut mereka bisa memuaskan kebutuhan mereka. Kemudian di sini penjual mereka akan itu bagaimana sih caranya agar pembeli ini membeli produk kita, seperti itu. Jadi dia sebisa mungkin memikat para calon pembeli agar membeli produknya, seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk dari promosi yang kedua, yaitu personal. Kemudian di sini Ibu masih punya gambar lagi. Nah, bisa dilihat di sini ada apa? Diskon. Diskon dari tas, baju, mungkin produk-produk terbaru, seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk dari promosi yang ketiga, yaitu promosi penjualan. Di sini promosi penjualan tidak selalu dilakukan oleh perusahaan, hanya ketika waktu-waktu tertentu, ketika ada produk baru. Jadi mereka akan menginformasikan kepada para konsumen, ini loh saya mempunyai produk baru, dan mereka biasanya menggunakan diskon dan juga lain sebagainya untuk memikat para konsumen. Dan ketika konsumen sudah tahu produknya, ya sudah, iklan itu sudah dihentikan, tidak diinformasikan lagi kepada konsumen. Itu adalah yang tadi. Kemudian Ibu masih punya gambar lain. Nah, di sini
Kalian bisa lihat di sini ada apa? Sebuah event yang dilakukan oleh siapa ini? Z. Di sini Z berusaha untuk menghibur para siswa yang biasanya mereka lebih sering belajar dan juga berkutat dengan buku-buku mereka. Di sini dia mencoba untuk merefresh biar ketika nanti mereka untuk melakukan kegiatan selanjutnya itu bisa semangat seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari promosi yaitu hubungan masyarakat. Contohnya lagi seperti Jarum. Kalian pernah mendengar Jarum mengadakan beasiswa bagi para peserta atau mungkin peserta didik yang memiliki apa? Ya, memiliki bakat, memiliki prestasi. Itu kenapa sih perusahaan melakukan itu? Ada yang tahu? Nah, perusahaan melakukan itu adalah untuk membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Jadi, ketika perusahaan itu memiliki citra yang baik di mata para konsumennya, konsumen sendiri juga akan loyal kepada mereka dan pada akhirnya mereka akan membeli produk tersebut. Itu adalah bentuk-bentuk promosi yaitu hubungan masyarakat. Oke, di sini Ibu masih punya gambar lagi. Bisa dilihat di sini ada gambar apa? Berbisik-bisik. Iya. Perempuan yang sedang berbisik-bisik itu ya. Nah, ini hubungannya dengan bentuk-bentuk promosi yang selanjutnya yaitu informasi dari mulut ke mulut. Biasanya ini digunakan atau sering dikaitkan dengan apa? Ada yang tahu? Dengan kepuasan pelanggan. Kenapa seperti itu? Karena ketika seorang konsumen dia itu merasa puas dengan suatu produk, dia nggak mungkin akan diam saja. Dia tidak akan merasa diam saja. Secara tidak langsung dia akan ikut mempromosikan produk tersebut. Entah itu untuk keluarganya, saudaranya, kenalannya, ya kan? Jadi mungkin dia akan bilang di sini aku baru aja beli ini dan dapat ini. Kan dia juga termasuk mempromosikan gitu ya. Contoh lainnya adalah ketika kalian di sini, mungkin ada salah satu di antara kalian yang kemarin baru saja membeli baju di toko A, semisal gitu ya. Nah, sehabis itu dia bercerita kepada kalian. Lalu dia bercerita gini, teman-teman kemarin aku baru aja beli baju di toko A. Di sana bajunya itu beragam, terus juga harganya juga murah-murah. Karyawannya pun juga sangat ramah teman-teman gitu. Nah, pasti di antara kalian, di hati kalian yang paling dalam, kalian juga kayak berasa, hah bener tak? Oke, aku kayak tertarik gitu ya, tertarik untuk menuju ke toko A untuk membeli baju juga, seperti itu ya kan? Nah, itu adalah informasi dari mulut ke mulut. Nah, ini biasanya itu gratis. Jadi perusahaan nggak perlu lagi bingung mengeluarkan biaya untuk ini karena sudah diinformasikan kepada konsumennya, seperti itu. Paham ya? Oke. Selanjutnya, Ibu Guru masih punya gambar lagi. Ini adalah gambar terakhir. Di sini ada apa? Orang bagian brosur. Ini ada sales yang sedang membagikan brosur. Nah, di sini adalah bentuk promosi yang selanjutnya yaitu pemasaran langsung, di mana perusahaan langsung menuju ke konsumen yang menurut mereka potensial untuk ditawarkan produknya. Contohnya seperti ini, produk rokok. Nah, biasanya produk rokok itu ditawarkan kepada siapa? Siapa? Laki-laki, terus siapa lagi? Bapak-bapak yang tentunya juga perokok, seperti itu ya. Nah, kenapa kok nggak ditawarkan kepada ibu-ibu? Ya, tidak sesuai sasaran kan ya. Nggak mungkin kan ibu-ibu akan membeli rokok tersebut ya kan? Nah, seperti itu. Jadi mereka hanya akan membidik para konsumen yang menurut mereka itu potensial, yang ketika mereka tawarkan produknya, mereka akan membeli. Seperti itu anak-anak. Itu adalah bentuk-bentuk promosi. Yang keenam yaitu pemasaran langsung atau biasanya disebut dengan direct marketing. Ya, oke. Nah, paham ya? Oke, kalau gitu Ibu bertanya, tadi di sini bentuk-bentuk promosi dibagi menjadi berapa? 6. Ya, 6. Ada apa aja? Yang pertama? Periklanan. Lalu? Lalu? Promosi penjualan. Lalu? Hubungan masyarakat. Lalu? Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Jadi benar anak-anak,
bentuk-bentuk promosi itu memang beragam sekali dan perusahaan pun pasti juga memiliki bentuk promosi yang berbeda untuk memasarkan produknya. Jadi semua perusahaan nggak akan menggunakan bentuk promosi yang sama, ya kan? Tapi tetap pada intinya, pada dasarnya informasi itu, promosi itu digunakan untuk apa? Yaitu untuk menginformasikan kepada konsumen dan juga untuk membujuk agar para konsumen nantinya membeli produknya. Seperti itu anak-anak. Ya, sampai sini paham ya? Oke. Baik anak-anak, tadi Ibu menjelaskan tentang materi apa? Sudah paham? Yakin sudah paham? Kalau sudah paham, coba Ibu tanya, ini materi promosi dalam bentuk apa? Diskusi. Diskusi. Dalam bentuk apa? Benar sekali Bobby, bagus. Dari tadi kamu memperhatikan ya. Terus di sini kalian ini tahu gambar apa? Panci. Penggorengan. Kalian biasa lihatnya di mana? Di TV. Periklanan apa yang menggunakan televisi? Periklanan. Bagus sekali. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang kurang benar atau kurang jelas? Jelas. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada. Iya, Agnes silakan. Apa manfaat pemasaran langsung dari penjual? Apa manfaat pemasaran langsung dari penjual? Adakah di sini yang bisa membantu Ibu menjawab? Iya, silakan. Menurut saya itu manfaat pemasaran langsung bagi penjual itu ada dua. Iya, apa aja? Pertama, menekankan biaya dan meningkatkan keefisien waktu. Terus yang keduanya dapat ditentukan waktu agar dapat menjangkau calon konsumen di waktu yang tepat. Bagus sekali Eka. Apakah ada yang ingin mencoba lagi? Saya Silakan Bobby. Ya, saya menjawab ada dua, yaitu membangun citra perusahaan dan mempengaruhi publik yang spesifik. Bagus sekali. Jawaban kalian itu tidak ada yang salah. Namun di sini Ibu ingin mempertegas. Pada dasarnya promosi bagi penjual itu manfaatnya ada dua. Yang pertama itu menghemat biaya. Ada yang tahu di sini maksudnya menghemat biaya itu apa? Karena tidak menggunakan media langsung yang biasanya kan kalau di TV kan bayar ya Bu ya, itu jadinya nggak bayar. Ya, di sini Ibu menegaskan. Maksudnya menekan biaya itu biaya yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mempromosikan barangnya itu lebih sedikit. Kalian tahu mbak-mbak atau mas-mas yang membagikan brosur di pinggir jalan? Tahu. Tahu pernah melihat iklan di televisi? Pernah. Menurut kalian yang lebih efisien untuk menuju sasaran yang mana? Yang brosur apa yang televisi? Brosur apa televisi? Televisi. Kenapa televisi lebih efisien daripada brosur? Ada yang tahu? Apa? Karena yang dijangkau lebih luas. Bagus sekali sama Mbak Komaria. Terus yang kedua itu waktu lebih efisien. Efisien di sini apa artinya? Ketepatan waktu. Benar. Kalau promosi digaitkan dengan ketepatan waktu apa hubungannya? Ada yang tahu? Baik, kalau ada tahu di sini bakal menjelaskan ketepatan waktu dan efisien. Kalian tahu nggak Marjan terus roti-roti itu keluar mendekati event apa? Lebaran. Kenapa mendekati event Lebaran? Karena dibutuhkan. Bagus sekali. Sudah paham mengenai promosi bagi penjualan? Paham. Kalau paham, yakin paham. Paham. Kalau paham, sekarang giliran Ibu yang tanya ke kalian. Apa arti promosi menurut kalian? Coba Caroline. Ya. Saya jawabannya ada tiga, yaitu satu mengenalkan produk baru, yang kedua membujuk calon konsumen tertarik pada produk yang ditawarkan oleh produsen, yang ketiga meningkatkan kembali produk yang sudah lama diproduksi. Betul sekali, pada dasarnya promosi tersebut digunakan untuk memperkenalkan produk baru maupun produk lama untuk meningkatkan kembali konsumen terhadap produk yang kita tawarkan dengan tujuan produsen tersebut mendapatkan keuntungan. Benar sekali. Di sini Ibu punya satu pertanyaan lagi buat Ika. Buat Ika, tadi kan Ibu menjelaskan tentang hubungan pemasaran, bentuk-bentuknya. Lah, contoh dari hubungan contohnya dari meningkatkan suatu produk itu apa? Yang pertama, perusahaan Suku Bima memberikan tiket gratis untuk mudik para penjual produknya. Yang kedua, Lesariwangi memberikan tiket mobil gratis untuk mudik bagi konsumen yang beruntung dalam kemasan. Benar sekali. Kenapa suatu perusahaan memerlukan kegiatan seperti itu? Ada yang tahu?
Masih yang tahu? Menarik konsumen, benar sekali. Terus? Memberikan citra yang baik pada masyarakat Bagus sekali. Kenapa suatu perusahaan harus meningkatkan citra? supaya konsumennya bertambah. Bagus. Kenapa suatu perusahaan harus meningkatkan suatu citra? Di situ jika perusahaan citranya baik, maka konsumen akan mendekatinya. Nah, dengan melakukan seperti kegiatan Sariwangi mengadakan tiket mobil, tiket gratis bagi pembelinya, maka di situ image Sariwangi di hadapan pembeli akan lebih baik. Paham anak-anak? Paham. Di sini ibu punya sesuatu buat kalian. Siapa yang tahu? Punya sesuatu. Mau mobil? Mau mobil tidak? Mau. Mau umroh? Mau jalan-jalan? Kalau gratis? Apalagi gratis pasti mau. Di sini sayangnya ibu tidak memberikan itu. Namun ibu punya ini buat kalian. Siapa yang mau? Yang mau itu yang ini. Terus yang mana lagi? Yang mana lagi yang mau? Ini gak dapat ya, dapat yang ini sama yang ini. Kenapa gak dapat? Padahal jawab gak dapat. Aduh, sayang sekali. Kan kalian tadi saya tunjuk. Kalau mau kejutan dari ibu, minggu depan harus berani bertanya dan menjawab. Kalau kalian berani bertanya dan menjawab berkat inisiatif kalian sendiri, kalian pasti dapat sesuatu dari ibu guru. Oke anak-anak, di sini ibu akan membagi 2 kelompok yang terdiri dari 5 anggota. Di sini ibu akan memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Cara mengerjakan tugasnya yang pertama yaitu dengan berdiskusi kelompok sesama anggota kalian. Yang kedua, selanjutnya ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Dan yang ketiga, ibu akan memberikan waktu 5 menit. Oke, di sini ibu akan menunjuk kelompok 1 dan kelompok 2. Masnya sama mbaknya yang di belakang bisa membagi di sini kelompok 2 dan ini kelompok 1 ya. Silakan dibuat duduknya untuk melingkar. Ibu akan memberikan soal untuk kelompok pertama. Diskusi sesama kelompok kalian ya. Ini untuk soal kelompok kedua, diskusi sesama kelompok kalian ya. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Iya, mungkin ada kesulitan. Harus berapa Bu kelebihan sama kelemahannya? Kelebihan sama kurangannya bisa disebutkan 3. Kelebihannya 3 dan kekurangannya 3. Oh Iya. Ada yang kurang jelas lagi atau kurang dimengerti? Iya, nanti lagi Bu. Oh iya. Untuk kelompok 1, kekurangan ya. Mm-mm. Nah, kekurangan itu kan iklan memiliki batas waktu. Jadi iklan itu membatasi informasi yang disampaikan. Nah, itu kayak jadi kalau di TV itu ada batasan-batasan waktunya. Jadi informasinya itu nggak bisa sepenuhnya gitu maksudnya. Yang ini loh. Iya, iklan kan ada waktu jedanya.
nggak mungkin iklan 1 jam atau lebih. Jadi iklan memiliki waktu jeda dan itu disimpulkan secara dikemas secara efisien dan sebagus mungkin untuk menarik pelanggan. Itu. Ya. Ada kesulitan atau kekurangan lagi? Enggak Bu, nanti ini lagi. Oh iya. Tanya lagi. Masih semangat ya anak-anak ya? Masih. Iya. Oh, di sini kan ada Mm-mm. ada apa namanya? Iklan itu kan lebih kreatif gitu ya. Iya. Nah, itu kayak sponsornya eksis ya. Itu kan nggak jelas kayak gitu sih. Iya, biasanya. mungkin apa nggak jelas, tapi itu untuk menarik konsumen. Apa sih iklan itu, kok dikemas secara gini, itu gimana maksudnya gitu. Iya, iya, iya. Mungkin dengan iklan Oreo yang bernyanyi itu kan membuat semangat dan untuk mengingat lagi, oh ini iklan Oreo gitu, lagu-lagu gitu. Mungkin untuk kelompok 2 mungkin bisa Ibu bantu. Waktunya kurang 2 menit lagi ya. Oke anak-anak, waktunya habis. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, untuk kelompok 1 ini Ibu enaknya menunjuk kalian atau salah satu dari kalian akan mempresentasikan ke depan kelas? Salah satu. Ibu tunjuk ya. Mungkin? Beri semangat untuk kelompok 1. Oke, namanya siapa dulu? Eka. Oke. Silakan presentasikan hasil kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tentang menganalisis kelebihan dan kekurangan dari bentuk promosi periklanan atau advertising. Dari diskusi kami itu, menurut kami kelebihannya itu yang pertama lebih menghemat waktu yang dibutuhkan. Terus yang keduanya itu lebih menarik minat calon konsumen. Terus yang ketiganya itu lebih kreatif, dan terus yang keempatnya itu menjangkau banyak orang pada tingkat nasional atau regional dalam waktu singkat. Dan yang kelimanya itu adalah sasaran pasar yang dituju lebih luas. Kalau kekurangannya itu menurut hasil diskusi kami, yang pertama itu biaya yang digunakan lebih mahal. Terus yang kedua bersifat sementara, dan yang ketiganya itu iklan memiliki batas waktu, jadi iklan membatasi informasi yang disampaikan. Oke, baik sekali untuk diskusi kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu udah hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Selanjutnya hasil diskusi kelompok 2, silakan yang maju ya. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Bobby. Saya di sini mewakili kelompok 2 yang membahas materi tentang menganalisis kelebihan dan kekurangan dari penjualan perseorangan atau personal selling. Menurut hasil kelompok diskusi kami, kelebihannya ada 3 poin. Yang pertama, mampu meningkatkan penjualan dengan segera. Yang poin kedua, sesuai dengan sasaran yang dituju. Poin ketiga, lebih dekat dengan konsumen. Dan kelemahan hasil kelompok kami
juga ada 3 poin. Yang pertama, memerlukan banyak waktu dan kurang efektif dan efisien. Yang kedua, tidak banyak sasaran yang dicapai. Serta poin ketiga, tidak mewujudkan kesetiaan konsumen terhadap suatu merek produk. Oke, sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2, bagus sekali. Oke, kedua jawaban cukup baik. Ibu akan menyimpulkan jawaban dari kedua kelompok. Kesimpulannya, yang pertama, kekurangan dan kelebihan periklanan adalah luasnya pasar yang dituju oleh perusahaan mampu mendapatkan laba yang banyak sesuai dengan harapan. Namun, di sisi lain, biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Dan kesimpulan yang kedua, kelebihan dan kekurangan penjual adalah perseorangan adalah pasar yang dituju sesuai sasaran, namun kekurangan dari penjualan perseorangan lebih banyak memakan waktu. Masih semangat mengikuti pelajaran hari ini anak-anak? Iya, tadi Ibu kan sudah menerangkan tentang pengertian promosi dan bentuk-bentuk promosi. Iya. Siapa yang berani ngasih kesimpulan dari pelajaran tadi? Iya, silakan. Jadi promosi itu salah satu alat untuk menuju konsumen dan melakukannya pembelian. Iya, benar sekali jawabannya. Ada yang ingin menambahkan lagi jawabannya? Saya. Iya, silakan. Jadi promosi itu sebagai alat atau sarana untuk menginformasikan suatu produk dari suatu perusahaan kepada konsumen. Jadi, Ibu tarik kesimpulannya, jadi promosi itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk kelangsungan suatu produk, dan promosi itu alat sebagai informasi calon konsumen untuk mengetahui calon konsumen agar tahu terhadap produk tersebut dan akan melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Jadi pada intinya promosi itu sangat penting bagi perusahaan. Kalau promosinya bagus, gencar-gencaran, dan setiap hari tayang, promosi itu akan terkenal oleh konsumen. Dan konsumen akan melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Ya, dan kali ini Ibu akan memberikan sesuatu. Enggak. Ibu akan memberikan tugas individu untuk minggu depan. Tugasnya ini Ibu membawa permen asem, iya kan? Iya. Lah, permen asem ini masyarakat banyak yang belum mengetahui permen asem ini, iya kan? Iya. Bagaimana cara mempromosikan produk ini agar konsumen mengetahui produk ini dan akan melakukan pembelian produk ini? Sudah paham dengan tugasnya? Belum. Saya ulangi ya anak-anak. Ini ya. Ini produk permen asem. Banyak konsumen yang belum mengetahui tentang permen asem ini. Bagaimana cara memperkenalkan permen asem ini kepada calon konsumen dan konsumen akan melakukan pembelian permen asem ini? Sudah anak-anak? Sudah. Jika sudah selesai, minggu depan dikumpulkan. Dan masing-masing individu mempresentasikan hasilnya. Seperti memberi contoh cara promosi produk apa itu permen asem kayak gitu ya? Iya, benar. Sekian dari pelajaran hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.